Oke, kembali lagi dengan saya Nur Hasan. Di sini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan perhitungan sumber daya menggunakan software Mainscape 5.7. Untuk berlama-lama langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, untuk tahapan pertama yang kita lakukan adalah post drill hole, yaitu dengan cara kita cari grafik, terus post kayak ini, misalkan grafik post drill hole. Oke, untuk skemanya, basis skema yang kita gunakan untuk input di desain file kita masukkan drill hole, untuk access layernya kita masukkan drill hole, dan untuk interval to postnya kita isi interval mana yang mau kita pakai ya, atau mana yang mau kita pakai. Nah, saya mau pakai sim B. Untuk interval berikutnya kita pakai tip. Oke, untuk output design ini tempat penyimpanan outputnya nanti mau disimpan kemana, kita bikin cancel baru aja. Untuk output desainnya kita beri nama post ph. Oke, kalau sudah kita klik copy ke layarnya, kita kasih point B. Oh, ini belum kita masuk. Oke. Oh, selanjutnya untuk di selection expression. Oke, selanjutnya di control untuk selection expressionnya kita ketikkan aja rumus tick spasi dalam kurung B. Nah, di sini kita memakai sim B. Tutup kurung lebih dari 0,01. Artinya ini oke, maksud dari rumus ini, jika tebal dari sim B, jika tebalnya kurang dari 10 cm maka dia tidak diposting, dan diposting ke drill hole nanti saya lihat. Oke, untuk location expressionnya kita zoom aja. Untuk post drill hole name-nya kita silang, kita centang. Basic state-nya kita isi topo. Oke, di sini ikutin drill hole. Oke. Oke, kita cek. Nah, di sini drill hole-nya sudah, posting drill hole-nya sudah jadi. Kalau misal dari lubang bornya itu ada batu baranya itu tidak lebih dari 10 cm, maka dia tidak diposting ke dalam post B, dia tidak diposting ke sini drill hole-nya, maka dia di skip. Ini drill hole yang ada sim B batu bara yang diposting di sini yang lebih dari 10 cm. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita membuat polygon influence atau daerah pengaruh. Oke, untuk caranya pertama kita ke drill hole, graphic influence. Untuk sampelnya kita masukkan aja post BH, dan untuk layer name-nya masukkan post D. Untuk output layarnya ini kita beri nama ya poly B atau polygon B. Untuk rukmat poligonnya kita centang aja. Oke, di sini di bagian kategori ini kita mau menginput klasifikasi sumber daya yang kita gunakan berdasarkan kondisi geologi apa. Di sini saya akan menggunakan kondisi geologi moderat.
yaitu 250, 500, dan 750. Jadi saja measured, maksudnya ini measured ini ya terukur 250. Yang substitutnya kita isi ini ya singkatannya, display definitionnya kita isi green. Oke, yang kedua kita isi indicate. Indicate ini maksudnya telunjuk. Untuk distance-nya kita isi 500. Persisnya kita singkatannya aja IMD. Isi red sama blue. Coba saya sih display definition ini mau warna apa, jadi rata-rata orang kulit warnanya begini. Dan yang ketiga itu infrared atau terekah. Untuk distance-nya 350, layar switch-nya kita DNS, dan untuk display definition-nya kita isi red. Oke, kalau sudah semuanya terisi, kita langsung klik OK saja. Oke, setelah berhasil kita coba di sini, refresh dulu. Oke, di sini ada sumber dayanya yang sudah jadi. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita membuat polygon donut. Untuk sebelum mengerjakan polygon donutnya, kita pindahkan dulu file ini, file polyday ini yang dari terukur sampai terekah. Saya buatkan file baru, klik kanan di desain file, nama aja polyres atau polyresource atau sumber daya. Sudah klik OK. Refresh. Oke, sudah muncul. Kita buatkan file baru dia, nama polyday. Oke, di polyday-nya ini kita klik kanan terus edit. Nah, di sini kita copy dengan cara edit, copy, duplicate, terus kita tekan kontrol terus klik kiri, nah di sini terus klik kiri sembarang aja, confirm duplication of 3 elements, klik OK. Nah di sini sumber daya dari Sinde ini sudah kita copy, kita jadikan satu file di Polygon Resource, dan centang aja ini. Oke. Untuk tahapan selanjutnya kita membuat polygon donut, itu dengan cara pertama di draw, kita cari draw, terus polygon donut. Nah di sini kita klik yang infrared, kita gabungkan sama indicate. Nah kita gabung dengan indicate sama measure. Oke. Setelah kita sambung, kita hapus nih. Kita klik kiri pada sumber daya terukurnya, kita delete. Dan untuk sumber daya terukurnya kita delete. Oke. Setelah itu kita edit nih, klik ini, terus edit fill pattern. Nah terus kita masukkan, terus kita ubah warnanya, edit color merah. Oke. Dan kita lakukan yang sama pada sumber daya terukur, merah, nah
biru, terus dan juga sama juga dilakukan pada sumber daya terukur. Edit fill pattern. Nah, kita kasih warna hijau. Oke, di sini poligon donatnya sudah jadi. Untuk tahapan selanjutnya kita akan memotong sumber daya ini menggunakan crop line dan iup supaya sumber daya kita ini mengikuti iup kita sama crop line kita, yaitu dengan cara saya matikan dulu. Kita buatkan ada file baru skema outline di edit, terus crop line-nya kita copy. Kan di sini kita membuat sumber daya sim B. Kalau kita copy crop line B, aduh, bentar, nggak muncul deh kalau sudah kita edit. Nah, ini crop line B, ini kita cari loop-nya. Nah, di sini loop. Terus untuk file yang tadi kita buat crop line dan iup kita edit, terus kita copy nih, kita pindahkan iup dan crop line ini dalam file yang tadi kita buat. Edit, copy, duplicate, klik aja. Oke. Oke, untuk di iup topografinya ini kita checklist aja. Nah, di ini. Oke, di sini filenya sudah kita duplicate ke file yang baru kita buat tadi. Selanjutnya kita mau potong nih iupnya nih, kita potong yang bagian atas nih karena sudah melewati crop line, karena kita mulai nambangnya ini kan dari sini. Ini di sini ini enggak pengaruh. Jadi kita potong aja. Itu pertama kita ubah dulu nih. Karena iupnya nih masih berbentuk poligon. Kalau kita mau potong dia harus berbentuk line atau selainnya. Saya nggak boleh bentuk poligon. Oke, caranya kita ke edit, convert to line. Untuk mengetahui apakah dia sudah berubah, kita bisa klik kanan di file, untuk file ya atribut. Nah, di sini dia sudah backlash-nya sudah berubah jadi line. Oke, sini kita potong aja dia supaya bisa kita sambungkan dengan crop line. Oke, kita klik sini. Oke, sudah terpotong. Dari warnanya sudah kelihatan kalau sudah terpotong. Dan yang di sini juga. Oke, dan bagian atasnya kita hapus saja, delete. Dan untuk menyambungkan garisnya itu dengan cara di menu sini di setnya atau connect, kita klik di sini satu kali, sini dua kali. Nah, sama juga di sini. Ada salah. Gabung dulu di sini.
Oke, klik sambung sini. Dan yang terakhir nih belum. Oke, yang terakhir kita jadikan dia bentuk poligon, itu cara convert poligon. Oh bentar, ini masih ada satu yang belum nyambung. Oke, di sini sudah ada nyambung. Kita convert dia ke poligon. Nah, di sini sudah jadi untuk crop line yang sudah digabung dengan loop. Selanjutnya kita duplicate dia ke poligon sumber daya yang sudah kita buat tadi, itu dengan cara copy. Ini outputnya kita pindahkan dia ke outputnya besar. Ini untuk polinya, outputnya ke poli B. Oke, kayak gini sudah oke. Sudah berhasil. Kita centang aja yang ini, kita bisa hapus karena sudah tidak dipakai. Oke, kita bisa hapus saja file /10 atau youtube ini karena sudah tidak dipakai. Oke, untuk di poli B-nya kita klik kanan terus edit. Oke, di sini kan sudah jadi satu file nih antara sumber daya SIM B dengan IUP dan crop line. Untuk cara memotong sumber dayanya supaya dia mengikuti IUP dan crop line, yaitu dengan cara sama kita ke edit, limit, terus kita klik clipboard. Terus kita kan mau menghapus di luar dari sumber daya dan di luar dari crop line dan IUP-nya, maka kita pilih delete outside. Terus kita klik pada IUP yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini dia langsung terpotong. Cancel, oke. Sini sudah jadi. Bentar, kita hapus dia. Kita delete aja nih. Oke, di sini sudah jadi sumber daya terukurnya, yang sudah memotong sumber daya SIM B-nya yang sudah dipotong dengan IUP dan crop line. Oke, setelah jadi sumber daya pada SIM B, kita lakukan yang sama pada semua SIM yang kita punya. Di sini saya ada 4, kita lakukan yang sama pada SIM yang kita punya. Kalau sudah, selanjutnya itu ada tahapan perhitungan sumber daya. Oke. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita mau mengestimasikan sumber dayanya. Untuk caranya, yang pertama kita ke reserve, terus ke sampel, terus polygon. Nah, untuk di skemanya kita masukkan skema kita, model type-nya grid, quality modelnya kita sesuaikan aja karena memang kita mempunyai data kualitas. Untuk input poligonnya kita masukkan poly resource atau polygon sumber daya. Untuk displaynya kita kosongkan aja. Nah, untuk polygon name-nya kita nyalakan dulu sumber dayanya. Oke, untuk polygon name-nya kita kasih nama aja di sini, root atau sumber daya terukur. Untuk elemen ID-nya kita klik kanan, terus kita klik yang bagian terukur, terus yang kedua itu namakan singkatannya ini. Yang kedua itu ada indicate atau sumber daya terunjuk.
berlanjut. Lakukan yang sama di halaman ID, kita klik kanan, terus kita klik. Terus yang ketiga itu ada inverse atau terutah, klik kanan. Oke. Untuk tahapan selanjutnya, bagian top surface kita isi robot tree. Untuk button surface-nya kita isi, button surface-nya kita sesuaikan dengan untuk button surface-nya kita sesuaikan dengan sumber daya yang kita buat. Karena di sini saya membuat sumber daya B, kita mau mengestimasikan di sumber daya scene B. Kalau kita pilih yang B floor, kita pilih yang B yang bawah. Dan untuk table filenya kita isi. Oke, di table filenya kita isi res B, atau res ini maksudnya resource atau sumber daya, resource interval B. Oke, untuk polygon kolomnya kita ikutin default. Untuk optionnya kita pilih volume, plane area, top area, mesh, vertical, dan true thickness. Nah, untuk desampling kita accumulate desainkan sama use centroid. Untuk sample density-nya kita isi 25. Maksud dari sample density di sini itu sampel perhitungan berarti dilakukan setiap 25 meter kubik. Dia tuh setiap 25 meter kubik dia akan dibaca lagi, akan dilakukan perhitungan. Oke, selanjutnya kita ke interval. Di interval, di base of intervalnya kita isi sim mana yang kita mau estimasi. Kita mau estimasi sim B. Untuk lengannya kosongin aja. Kita lanjut ke geologi surface subset. Oke, sudah semua, langsung aja klik oke. Masih loading. Oke, setelah jadi hasilnya bisa kita cari di bagian table di sini. Nah, di table baru generate di resp. Kita klik di sini, sudah jadi yang tadi kita buat. Oke, setelah resource B nya sudah jadi, tabelnya bisa dicek di sini. Oke, selanjutnya kita ubah formatnya itu kembali ke reserve, terus ke reformat sampel, terus pencet interval. Oke, untuk skemanya kita isi skema model type grid. Untuk resource table-nya kita isi resource B. Dan untuk outputnya kita klik aja resource B ref. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut di reporting. Oke, di reporting kita checklist data-data yang kita butuhkan. Pertama tuh ini kita checklist. Oke, sudah seperti ini. Lanjut di other kita tentang XU
Intro thickness, quality area, interval loss, bulk area, interval dilution, interval burden, interval length. Oke, kalau sudah kita klik oke. Oke, selanjutnya bisa dicek di table. Nah, di sini table refnya sudah jadi. Itu dengan cara ekspor dia ke dalam bentuk Excel. Itu caranya kita klik kanan terus ekspor, terus kita cari file yang Excel. Ya, file ini kita harus masuk SBRN. Ini kita hapus dulu. Oke, kolomnya kita building yang baru. Oke, untuk namanya kita kasih namanya SB namanya SB. Untuk namanya jadi SB. Sudah klik OK. Tunggu loading. Oke, di sini ekspor kita berhasil. Di mana tersimpannya data yang sudah kita tadi ekspor, yaitu kita bisa cari di tempat project kita. Kita ke Menkom, Menscape, project. Nah, kita cari project yang kita tadi buat. Nah, di sini kita cari yang tulisannya sel. Nah, ini adalah Excel yang tadi kita ekspor dari Menscape. Setelah klik aja yes. Oke, di sini sudah jadi untuk perhitungan research P-nya. Di sini ada pertama ini ada jenis sumber dayanya, yaitu IND itu indicate, maksudnya tertunjuk, NF itu terka, dan measured itu terukur. Untuk intervalnya itu maksudnya dia SIM-nya total. Oke, bentar kelebihan. Oke, untuk intervalnya itu dia SIM. Untuk total volumenya itu batu bara sama total volume batu bara sama burdennya. Intro thickness ini tebal asli dari batu baranya. Interval volume ini volume batu bara, dan total burden volume ini total burden dari total volume total burden. Oke, untuk selanjutnya kita mau menghitung. Oke, selanjutnya kita mau menghitung volume batu bara dan volume OB-nya setelah faktor penambangan atau coal loss dan faktor alam atau dilution fall. Oke, untuk caranya itu pertama kita di sini kita tambahkan tabel baru. Ini kita kasih masuk RD. RD itu rock density, karena rock density dari batu bara itu 1,3, kita isi 1,3. Oke, selanjutnya kita bikin tabel baru, yaitu faktor rate atau faktor recovery, faktor recover. Maksudnya di sini faktor maksud dari faktor recover ini maksud dari faktor recover
Maksud dari faktor recover adalah perolehan batubara yang dapat diambil. Oke, untuk objeknya itu call recover, call right. Call right itu volume batubara yang dapat diambil, satu volume batubara yang terambil. Ini ada cool uncover. Ini maksudnya volume batubara yang tidak dapat diambil. Area luasan dari model batubara. Ini untuk call loss. Ini maksud dari call loss sendiri adalah volume batubara yang hilang dan dianggap hilang. Call loss ini adalah volume batubara yang hilang. Ya, dilution fall, volume batubara kotor maksudnya ini volume batubara kotor. Tones, ini tonase batubara. Ini batubara yang sudah dikonvert dari meter kubik ke tones, yang sudah dikalikan 1,3 menyesuaikan dengan density dari batuannya. Selanjutnya ada total was. Volume batubara akhir. Oke, untuk faktor rek kita klik aja, masuk aja angka 1. Kan tadi faktor rek sudah saya jelaskan kalau faktor perolehan batubara yang dapat dilakukan. Kalau kita isi 1 maka dianggap terambil semua. Oke, kita isi aja 1. Untuk call recovernya itu interval volume dikurangi call recover, dikalikan. Oke, untuk call recovernya itu interval volume dikurangi sama dikalikan sama faktor rek. Untuk full uncovernya interval volume dikurangi call recover. Untuk area itu interval volume dibagi dengan interval true thickness. Untuk lossnya itu faktor rek dikali dengan area dikali 0,3 kali 0,3. Untuk dilution fall-nya itu faktor rek dikali area dikali 0,1. Untuk call tonasenya untuk call tonasenya itu rumusnya kurung full recover dikurangi full loss kurung
dikali densitas ditambah dilution vol dikali 1,8. Oke, maksudnya di sini kenapa dikali 1,3 itu dikali karena di situ densitas densitas batu bara normal. Kalau dikali 1,8 ini karena adalah densitas batu bara kotor. Oke, kalau sudah enter. Gini. Oke, ada yang salah. Oke, ini belum dikasih kurung. Oke, sudah kita tarik aja. Untuk total wastenya itu total burden sama dengan total burden ditambah full recover ditambah full loss dikurangi dilution vol. Nah, ini untuk total wastenya. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampai. Oke, ini sudah jadi untuk perhitungan sumber daya SIM B. Kita lakukan hal yang sama pada semua SIM. Mungkin itu saja video perhitungan sumber daya dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.